Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Ini adalah seri ketiga saya sebagai tanggapan untuk Romo Patris Allegro, di mana di dalam beberapa videonya dia menyampaikan ketidakberdosaan dari Maria. Dan saya sudah jawab di dalam video saya yang pertama dan kedua, membuktikan secara alkitabiah bahwa semua orang termasuk Maria adalah orang berdosa. Dan di dalam video saya tersebut juga, saya menjelaskan akan perbedaan Maria dengan Yesus, di mana Yesus sama sekali tidak berdosa, sebab dia adalah Tuhan. Fokus saya di dalam video yang ketiga ini adalah untuk mengajak kita bersama-sama belajar, melihat sedikit cerita pada waktu malaikat Tuhan memberitahukan akan kelahiran Sang Juru Selamat, baik kepada Yusuf dan juga kepada Maria yang mendapat kasih karunia. Dan kita juga akan melihat bagaimana anak yang dilahirkan ini adalah anak bukan dari hasil hubungan biologis, tetapi itu dari Roh Kudus. Dan kita juga akan melihat bagaimana Bunda Maria yang sadar bahwa dia adalah hamba dan karena itu dia harus menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dan di akhir video ini juga saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Maria membutuhkan juru selamat. Kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, saya mulai dari Matius pasal 1 ayat 20. Anda bisa membuka Alkitab Anda dan bisa cross-check dan melihat rentetan cerita dari beberapa ayat yang saya tunjukkan kepada Anda. Pada waktu itu malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi ya. Dan di sini dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita perlu tahu bahwa pada waktu itu Yusuf dengan Maria itu masih bertunangan. Dan malaikat Tuhan meyakinkan Yusuf ya supaya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Di sini tidak ada penjelasan bahwa pada waktu Roh Kudus menaungi Maria, maka Maria akan menjadi kudus. Demikian juga dengan bayi itu. Tidak. Yang kudus adalah bayi itu sendiri. Karena itu dari Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat sedikit pun atau satu ayat pun tidak ada yang menekankan atau memberikan penjelasan mengenai ketidakberdosaan Maria. Alkitab hanya mencatat bahwa Maria itu mendapat kasih karunia dari Allah. Tetapi bukan berarti dia tanpa dosa. Jadi yang kudus di sini adalah Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu adalah satu kalimat yang sangat penting. Bahwa di dalam Allah segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Menariknya Bapak Ibu sekalian, Lukas 1 ayat 38 berkata begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menyebut dirinya sebagai hamba. Lalu dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi pada waktu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, dan malaikat meyakinkan Maria, dan respon yang sangat luar biasa yang ditujukan oleh Maria adalah dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba dan dia harus taat kepada Tuhan, kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Maka dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Dengan demikian Tuhan memakai hidupnya, maka Kristus lahir melalui kandungan Maria. Lalu dalam Lukas 2 ayat 11, di sini malaikat Tuhan berbicara dengan jelas dan sangat tegas bahwa pada waktu Maria melahirkan, di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, ini sinkron dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu kata Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Nah, pada waktu itulah Bunda Maria memuji Tuhan. Dia mengungkapkan jiwanya bergembira karena Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Bunda Maria pun sadar bukan hanya sebagai orang yang mendapat kasih karunia, dia juga menyadari bahwa dia adalah hamba di hadapan Tuhan. Dan dia juga menyadari bahwa dia itu butuh juru selamat. Sehingga kita bisa melihat Maria itu sama seperti kita. Orang berdosa yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Dan juga keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Maria mengungkapkan pujiannya dengan mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Tuhan berkenan memakai dia dan dia tahu bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Maka dia menyebut hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak mungkin mengungkapkan kalimat yang penting ini dengan menyebut Allah adalah juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dikatakan di sini Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Maria sadar keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita harus ikut Yesus. Kita harus ikut apa kata kitab suci. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua.